Halo SHL Lovers, kembali lagi di channel SHL TV News. Di berita pertama video kali ini, datang dari BRI Liga 1 Indonesia. Dijadikan striker, Victor Igbonevo teringat Didier Drogba. Salah satu hal menarik dari akhir putaran pertama Liga 1 2022-23 Persib Bandung adalah posisi Victor Igbonevo. Pemain yang berposisi natural sebagai bek tengah itu dijadikan striker pada laga kontra Persikabo 1973 yang berakhir 1-1. Karena kebutuhan strategi dan stok pemain, Igbonevo dipaksa pelatih Luis Milla menjadi seorang striker, meski hanya 27 menit. Itu adalah pengalaman baru untuk pemain naturalisasi berdarah Nigeria tersebut. Ia menuturkan ada sosok yang diingat ketika harus jadi striker. Saya berpikir saat itu harus bisa menjadi seperti Drogba, Didier Drogba. Ini pertama main di posisi itu, striker, dalam pertandingan resmi, ucap Igbonevo. Drogba merupakan salah satu striker legendaris asal Pantai Gading, yang turut menjadi idola Chelsea. Igbonevo berpikir, Drogba jadi contoh bagus sebagai seorang striker. Kendari tak bisa mencetak gol, setidaknya Igbonevo membuka peluang untuk lain waktu dijadikan striker. Saya menikmati walau bermain sebentar. Saya coba bermain maksimal menjalankan instruksi pelatih, ucapnya. Persib sendiri tertinggal lebih dulu pada laga kontra Persikabo. Gol dari Daisuke Sato baru tercipta pada penghujung laga, yang akhirnya membuat Persib selamat dari kekalahan. Kondisi Persib pada laga itu tak bisa utuh, termasuk tak bisa memainkan David da Silva yang jadi top skor mereka, karena akumulasi kartu. Sempat kesulitan pada awal kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022,2023. Persis Solo mulai menunjukkan progres positif di akhir-akhir putaran pertama. Pada 6 laga terakhir yang dijalani dengan sistem bubble di kawasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Laskar Sembernyawa merebut 8 poin dari 6 pertandingan. Meski belum mampu konsisten, catatan 2 kali menang, 2 kali imbang dan 2 kali kalah itu membuat Irfan Bahdim dan kawan-kawan mengakhiri putaran pertama dengan duduk di peringkat ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 19 poin. Total sepanjang putaran pertama, tim kebanggaan masyarakat kota Solo ini mengukir 5 kali menang, 4 kali imbang dan 8 kali kalah. Sebuah hasil yang tak terlalu buruk bagi tim dengan status sebagai pendatang baru alias tim promosi di Liga 1 musim 2022,2023. Menatap kompetisi putaran kedua nanti, tim asuhan pelatih Leonardo Medina itu mestinya sudah lebih percaya diri. Ini setelah evaluasi tim pelatih di 6 laga pada sistem bubble sudah mulai terlihat progresnya. Masalah penyelesaian akhir juga lini pertahanan tentu menjadi catatan tersendiri jika berkaca pada statistik 22 kali memasukkan dan 20 kali kebobolan sepanjang putaran pertama. Kesimpulan saya di putaran pertama adalah sangat positif. Kita bicara proses bagaimana bermain menyerang. Dan di laga lawan Persik Kediri hasil yang positif bisa mencetak gol dan ini mengembalikan kepercayaan diri tim, kata Leonardo Medina seperti dikutip dari laman resmi Liga Indonesia. Dia mengatakan bahwasannya semua pihak termasuk para pendukung harus bersabar dengan proses skuad Persis Solo. Dengan akan segera dibukanya bursa transfer paruh musim Liga 1 musim 2022-2023, Leonardo Medina berkesempatan menambah pemain untuk menambal sejumlah kekurangan timnya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengisyaratkan akan melakukan perekrutan pemain pada bursa transfer paruh musim Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Evaluasi atas performa Bajul Ijo sepanjang putaran pertama telah dilakukan ex-pelatih timnas Indonesia itu. Menurut Aji Santoso, ada beberapa pos yang menurutnya butuh tambahan pemain anyar untuk dapat tampil lebih baik pada putaran kedua nanti. Tentunya dalam perjalanan mulai pertandingan pertama sampai 17 laga ini sudah saya lakukan evaluasi, tutur pelatih berlisensi AFC Pro itu seperti dilansir laman resmi Liga Indonesia.
Aji Santoso memastikan penambahan pemain anyar yang akan dilakukan Persebaya Surabaya sesuai dengan kebutuhan tim. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah penampilan lini serang tim. Di sektor itulah akan menambah tenaga baru mengarungi putaran kedua kompetisi. Dalam beberapa pertandingan terakhir dia sering mengeluhkan masalah penyelesaian akhir anak asuhnya yang kurang maksimal. Namun Aji Santoso masih enggan memastikan sektor mana saja yang akan mendapat tambahan tenaga baru. Keputusan soal perekrutan pemain masih akan dibicarakan dengan manajemen Persebaya. Jelas kami akan melakukan penambahan pemain untuk memperkuat skuad di putaran kedua karena saya yakin banyak tim-tim berbenah menambah kekuatan, ungkap mantan pelatih Persela Lamongan itu. Posisinya belum bisa menyampaikan. Nanti setelah meeting dengan manajemen baru bisa kami sampaikan, kata dia. Persebaya Surabaya menutup putaran pertama Liga 1 musim 2022/2023 dengan menempati posisi ke-10 dengan rincian 6 kali menang, 4 kali seri, dan 7 kali kalah. Mereka berhasil mencetak 19 gol dan kebobolan sebanyak 21 gol. Serie A Italia. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memprediksi Rossoneri membutuhkan lebih dari 86 poin untuk mempertahankan gelar juara Serie A, mengingat Napoli sedang memperlihatkan performa apik pada musim ini. Milan saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan nilai 33, terpaut 8 angka dari Napoli yang menempati posisi puncak. Napoli juga sampai sekarang masih menyandang status sebagai satu-satunya tim yang belum menelan kekalahan di musim 2022/23. Pioli tidak ingin patah arang melihat perbedaan antara Milan dan Napoli. Menurutnya, Milan masih mempunyai peluang untuk merengkuh trofi kedua kalinya berturut-turut. Pada musim lalu, Milan tampil seperti ini, mereka akan mendapatkan lebih dari 100 poin. Jadi kami harus memberi selamat kepada mereka, kata Pioli dalam wawancaranya dengan Mediaset dikutip laman Football Italia. Saat ini, kami seharusnya hanya memikirkan tentang mendapatkan banyak lebih. Masih ada 69 poin yang tersedia, dan di kesempatan yang sama, Pioli juga mengungkapkan dirinya tidak pernah menyangka Milan akan tampil sebagai juara musim lalu. Hal itu disebabkan Milan cenderung berinvestasi ke pemain muda. Pelatih berusia 57 tahun itu memperkirakan Milan baru bisa terwujud pada musim berikutnya. Tak heran bila Pioli menganggap 2022 sebagai tahun penuh kepuasan. Jelas kami mencapai target prestisius ini sebelum kami berpikir bisa mewujudkannya karena klub ingin berinvestasi pada pemain muda, jadi kami memperkirakan bisa juara di masa mendatang, kata Pioli. Di sisi lain, kami berhasil melakukannya lebih cepat, dan jelas 2022 adalah tahun yang penuh kepuasan buat kami semua. Milan akan kembali melanjutkan Serie A pada tanggal 4 Januari melawan Salernitana. Januari juga menjadi bulan yang sibuk bagi Milan, karena mereka akan memulai laga perdana Coppa Italia 2022/23, serta duel Superlas Januari. Premier League, Arsenal masih jauh dari upaya mereka untuk bisa merekrut Mihailo Mudryk setelah tawaran 55 juta pound mereka ditolak oleh raksasa Ukraina, Shakhtar Donetsk. Mikel Arteta dan The Gunners terjun ke bursa transfer untuk mencari penyerang baris setelah Gabriel Jesus cedera dan kemungkinan harus absen hingga setidaknya akhir Februari. Mudryk yang berusia 21 tahun masuk dalam daftar teratas target transfer mereka. Namun usaha klub Liga Primer Inggris itu cukup sulit setelah tawaran resmi pertama mereka ditolak. Meski Shakhtar menolak, kemungkinan Arsenal akan kembali dengan tawaran kedua dalam beberapa hari ke depan. Ketertarikan mereka pada Mudryk tetap tinggi dan negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung seiring berjalannya waktu menuju jendela transfer Januari. Transfer ini bisa menjadi ideal karena Mudryk memang sangat ingin pindah ke Inggris. Ia bahkan terang-terangan menggoda The Gunners agar mendekatinya di masa lalu melalui unggahan media sosial, mengatakan dirinya merupakan penggemar Arsenal. Rekor Mudryk sejauh ini, Mudryk tampil mengesankan sejak melakoni debutnya di tim utama Shakhtar 3 tahun lalu.
Musim 2022-23 ini, penggawa internasional Ukraina itu menjadi salah satu tulang punggung tim. Dari total 13 penampilan di Liga Primer Ukraina sejauh ini, Mudryk menunjukkan tingkat produktivitas yang mengesankan bermain sebagai penyerang sayap dengan mengemas 8 gol. Manchester United meraih kemenangan nyaman 3-0 atas Nottingham Forest setelah kembali beraksi di Liga Primer Inggris, Rabu tanggal 28 Desember dini hari WIB, usai menjalani jeda libur kompetisi karena Piala Dunia 2022. Setan Merah unggul 2 gol di babak pertama lewat aksi Rashford yang meneruskan skema apik dari sepak pojok Christian Eriksen pada menit ke-19 dan giliran striker Inggris itu menjadi pemberi assist gol kedua yang dicetak Martial pada menit ke-22. United menyegel kemenangan dengan gol ketiga yang lahir dari kaki Fred 3 menit jelang laga berakhir. Ini merupakan pertandingan perdana pasukan Erik ten Hag musim ini sejak ditinggal pergi Cristiano Ronaldo pada November lalu dan mereka tampil rapi dalam skema menyerang, dominan sejak awal hingga mampu mengunci 3 poin di Old Trafford. Nottingham Forest sempat mendapat harapan untuk bisa mengejar ketinggalan 2 gol mereka di akhir babak pertama ketika sundulan Ryan Yates membobol gawang David De Gea, tapi dianulir wasit karena bola menyentuh kaki Willy Boly yang offside ketika meluncur ke arah gawang. Tambah, Chelsea sukses kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Bournemouth 2-0 Stamford Bridge, Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 dini hari WIB. 2 menit ke-16, melalui eksekusi akhir yang keren setelah menerima umpan silang indah Raheem Sterling. Chelsea, yang datiran atas kemenangan krusial atas Bournemouth ini, karena bek kanan yang baru kembali dari cedera, Chris James tidak bisa. Chelsea beranjak naik ke posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 24 poin 4 besar atau Liga Champions musim depan. Kemenangan atas Bournemouth membuat Chelsea mempatnya dalam 5 per hari sebelumnya. Bundesliga, Bayern Munich sedang mempertimbangkan untuk memboyong winger Prancis dan Barcelona Ousmane Dembélé pada musim panas mendatang. Dembélé, yang bermain untuk Barcelona sejak musim panas 2017, kini sudah mencatatkan 170 penampilan di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang 37 gol. Pihak Barcelona tampaknya akan menjual Dembélé demi bisa mendatangkan pemain lain, salah satunya adalah pemain Prancis lainnya, Marcus Thuram, dari Borussia Mönchengladbach. Barcelona sendiri sudah siap menjual Dembélé pada bursa transfer musim dingin Januari lalu, namun tidak terrealisasi, dan penampilan Dembélé justru meningkat dan dia dipanggil timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022. Dilansir El Nacional, Dembélé akan tersedia untuk 50 juta euro pada musim depan karena klausul pelepasan dimasukkan ke dalam kontraknya ketika dia memperbarui masa pengabdian bersama Azulgrana pada musim ini. Bayern sebenarnya sudah tertarik dengan Dembélé sejak hari-harinya di Stade Rennais, namun tidak dapat mengontraknya karena kendala keuangan. Mereka kini tampaknya menganggap 50 juta euro adalah harga yang murah dan bersedia untuk membayarnya.